Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Fungsi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan oleh kelompok 6 yang beranggotakan Asrof Felix Warwu, Hilmi Adila, dan Mailani Patricia Tambun. Yang pertama, mengenai pengertian fungsi perencanaan. Menurut Roberts dan Kultur pada tahun 2002, mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan pengertian fungsi perencanaan dari si proses. Fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana, dan siapa yang melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Yang kedua, fungsi dan kelemahan dari fungsi perencanaan. Fungsi dari perencanaan, menurut Roberts dan Kultur, pada tahun 2002 menjelaskan bahwa paling tidak ada 4 fungsi dari perencanaan, yaitu yang pertama, perencanaan sebagai pengarah, yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian, yang ketiga, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya, dan yang keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun kelemahan dari fungsi perencanaan yaitu yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Perencanaannya cenderung menunda kegiatan. Yang kedua, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang ketiga, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Dan yang keempat, ada beberapa rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Kemudian, ada tahapan-tahapan dari fungsi perencanaan itu sendiri. Tahapan pertama, menyadari posisi organisasi. Langkah pertama ini berarti kita melihat dan menyadari adanya kesempatan-kesempatan berupa peluang-peluang usaha berikut tantangannya dengan berpijak pada kekuatan dan kelemahan internal, sehingga kita dapat mengetahui visi organisasi secara tepat dan ancaman menggapainya dalam situasi yang dihadapi. Yang kedua, menentukan tujuan dan sasaran. Merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk seluruh organisasi dan kemudian bagi setiap unit di dalamnya, disertai dengan waktu pencapaiannya. Yang ketiga, melakukan identifikasi dan komparasi tindakan-tindakan alternatif. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi dengan cara menginventarisasi tindakan-tindakan yang dimungkinkan bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Yang keempat, melakukan pengambilan keputusan atau menetapkan satu alternatif pilihan. Berdasarkan hasil evaluasi pada tahap sebelumnya, maka diputuskanlah satu tindakan pilihan untuk dilaksanakan. Yang kelima, merumuskan rencana-rencana dan anggaran. Melalui tahapan ini, tindakan pilihan yang biasanya masih global diverifikasikan menjadi rencana-rencana taktis dan anggaran, yakni dilengkapi dengan keterangan nominal unit atau rupiah yang akan dicapai. Yang keempat, elemen dari fungsi perencanaan. Adapun elemen dari fungsi perencanaan yakni pertama adalah sasaran, yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu grup
atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan sasaran, membantu memuat keputusan dan memuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Sasaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sasaran yang dinyatakan atau state goals dan sasaran clear. State goals adalah sasaran yang dinyatakan organisasi kepada masyarakat luas. Sasaran seperti ini dapat dilihat di piagam perusahaan, laporan tahunan, pengumuman humas, atau pernyataan publik yang dibuat oleh manajemen. Kemudian, elemen perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Pada dasarnya, yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan apa, what, siapa, who, kapan, when, di mana, where, mengapa, why. Perencanaan berdasarkan jangka waktunya terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian ada proses dari fungsi perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan, para manajer menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan akan mengerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Kebutuhan akan perencanaan ada pada semua tingkatan manajemen, dan semakin mengikat pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi, di mana perencanaan itu mempunyai kemungkinan dampak yang paling besar pada keberhasilan organisasi. Sedangkan, menurut T. Hani Handoko pada tahun 1999, kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap, yakni yang pertama menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, yang kedua merumuskan keadaan saat ini, yang ketiga mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, yang keempat mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Kemudian, alasan yang diperlukan fungsi perencanaan. Nah, ada 2 alasan dasar perlunya suatu perencanaan, yaitu yang pertama untuk mencapai protective benefits, yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, untuk mencapai positive benefits, dalam untuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian, adanya hubungan perencanaan dengan fungsi lain. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan, saling tergantung, dan saling berinteraksi. Pengorganisasian atau organizing adalah perencanaan untuk menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana mengorganisasikan sumber daya organisasi untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Pengarahan atau directing adalah perencanaan untuk menentukan kombinasi paling baik dari sumber daya yang diperlukan untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan. Sedangkan pengawasan atau controlling adalah perencanaan dan pengawasan yang saling berhubungan erat. Pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Kemudian adanya hambatan-hambatan yang ada dalam perencanaan dan cara mengatasinya. Berikut beberapa hambatan perencanaan, yaitu yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Tujuan yang tidak tepat mempunyai banyak bentuk. Membayar dividen yang besar kepada pemegang saham mungkin tidak jika dananya didapatkan dengan mengorbankan penelitian dan pengembangan tujuan. Mungkin juga tidak tepat jika tujuan tersebut tidak dapat dicapai. Yang kedua, sistem penghargaan yang tidak tepat. Dalam beberapa lingkungan, sistem penghargaan yang tidak tepat merupakan hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan. Yang ketiga, lingkungan yang dinamis dan kompleks. Sifat dari suatu lingkungan organisasi juga merupakan hambatan bagi penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. Perubahan yang cepat, inovasi teknologi, dan persaingan yang ketat juga dapat meningkatkan kesulitan bagi suatu organisasi untuk secara akurat mengukur kesempatan dan ancaman di masa depan. Yang keempat, keengganan untuk menetapkan tujuan. Hambatan lain terhadap perencanaan yang efektif adalah tujuan bagi mereka sendiri dan untuk unit-unit yang merupakan tanggung jawab mereka. Alasan untuk ini mungkin adalah kurangnya rasa percaya diri atau takut akan kegagalan. Yang kelima, penolakan terhadap perubahan. Perencanaan pada intinya terkait dengan perubahan sesuatu dalam organisasi tersebut.
Avon Products hampir membuat dirinya sendiri bangkrut beberapa tahun yang lalu karena perusahaan bersikeras melanjutkan kebijakan pembayaran dividen yang besar kepada para pemegang sahamnya. Yang kemudian ada keterbatasan. Keterbatasan atau disebut juga sebagai constraints yang membatasi apa yang dapat dilakukan organisasi merupakan hambatan utama yang lain. Nah, dari keenam hambatan yang ada tadi, bagaimana cara untuk mengatasi hambatan tersebut? Kami merangkum ada 4 cara untuk mengatasi hambatan tersebut, yakni yang pertama, pemahaman maksud tujuan dan rencana. Yang kedua, adanya komunikasi dan partisipasi yang baik. Yang ketiga, konsistensi atau revisi atau disebut juga sebagai pembaharuan. Dan yang terakhir, adanya sistem penghargaan yang bersifat efektif. Kemudian, setelah mengetahui bagaimana perencanaan suatu manajer, kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan dalam suatu proses manajemen. Perlu diketahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya arti dari pengambilan keputusan itu sendiri. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan Pengambilan Keputusan atau decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Adapun beberapa pengertian pengambilan keputusan menurut beberapa pandangan para ahli, yaitu seperti yang pertama menurut G.R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas 2 atau lebih alternatif yang mungkin. Yang kedua, ada menurut S. George Jr. mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Menurut Hart dan Cyril O'Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Suatu rencana tidak dapat bertindak. Tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Menurut Pesiagian, mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta, dan data penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Dan terakhir, menurut Suharman, pengambilan keputusan ialah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas, maka kami bisa menarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan atau disebut juga sebagai decision making merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ketetapan. Kemudian masuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Terry, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yakni yang pertama, jarang sekali yang memuaskan. Oleh karena itu, alternatif tandingan juga harus perlu diperhatikan. Yang kedua, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dan tindakan ini harus diubah menjadi tindakan yang fisik. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kelima, setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar atau tidaknya. Yang keenam, setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Kemudian, dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut George, yang diambil berdasarkan dari pengambilan keputusan yang berlaku, yaitu yang pertama, intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat objektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain seperti sifat.
Yang kedua, pengalaman. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar dan belakang dan bagaimana arah penyelesaian sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Kemudian, fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup, itu sangatlah sulit. Kemudian, adanya wewenang. Keputusan berdasarkan pada wewenang semata, maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan tersebut berdasarkan wewenang, kadangkala oleh pemuat keputusan sering melewatkan permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. Kemudian rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif dalam masyarakat. Keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat ini. Kemudian, adanya kriteria pengambilan keputusan. Ada 5 kriteria. Yang pertama, nilai-nilai politik. Yang kedua, nilai-nilai organisasi. Yang ketiga, nilai-nilai pribadi. Keempat, nilai-nilai kebijaksanaan. Dan yang kelima, nilai-nilai ideologis. Kemudian, masuk model pengambilan keputusan. Yang pertama, ada model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian atau certainty, menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan hanya mempunyai satu hasil atau payoff tunggal. Model ini disebut juga model kepastian atau deterministik. Yang kedua, model pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko, menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya dapat diperhitungkan atau dapat diketahui. Model keputusan dengan risiko ini disebut juga model stokastik. Yang ketiga, model pengambilan keputusan dengan ketidakpastian atau uncertainty, menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya tidak dapat diketahui atau ditentukan. Model keputusan dengan kondisi seperti ini adalah situasi yang paling sulit untuk pengambilan keputusan. Kondisi yang penuh ketidakpastian ini relevan dengan apa yang dipelajari dalam game teori. Kemudian, langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Secara umum, langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan itu sebagai berikut. Yang pertama, proses identifikasi atau perumusan persoalan keputusan. Penetapan parameter dan variabel yang merupakan bagian dari sebuah persoalan keputusan. Penetapan alternatif-alternatif pemecahan persoalan. Penetapan kriteria pemilihan alternatif untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Dan terakhir, pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasilnya. Sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi dari kelompok 6. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.